Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Andrian. Di sini saya akan mempresentasikan bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Ada beberapa macam-macam bangun ruang, yaitu ada kubus, balok, limas, prisma, bola, tabung, dan kerucut. Yang pertama ada kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang tiga dimensi yang mengatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Sifat bangun kubus. Yang pertama ada memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Yang kedua ada memiliki 12 rusuk yang memiliki sama panjang. Selanjutnya memiliki 8 titik sudut. Yang keempat memiliki 4 buah diagonal ruang dan memiliki 12 buah bidang diagonal. Bagian-bagian kubus terdapat pada gambar yang ada di bawah. Ada sudut, diagonal bidang, bidang alas, diagonal ruang, rusuk, bidang, dan yang lainnya. Adapun rumus-rumus volume kubus yaitu Pi sama dengan S kali S dan kali S. Cara mencari luas permukaan kubus ada L sama dengan 6 kali S kali S. Untuk mencari keliling kubus ada K sama dengan 12 kali S. Adapun luas salah satu sisi yaitu L sama dengan S kali S. Yang selanjutnya ada balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisanya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Adapun sifat balok, yaitu yang pertama ada sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua ada rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Ada A, B sama dengan CD, EF sama dengan GH, dan AE sama dengan BF, CG sama dengan DH. Pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE yang mempunyai ukuran sama panjang. Yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Yang kelima, masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Ada bagian-bagian balok terdapat pada gambar, lengkap dengan ada bidang, rusuk, bidang alas, dan bidang diagonal. Untuk mencari balok, rumusnya yaitu Pi sama dengan P kali L kali T. Untuk mencari luas permukaan balok yaitu L sama dengan 2 kali dalam kurung PL tambah LT tambah PT kurung tutup. Untuk mencari diagonal ruang ada D sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat dan ditambah T kuadrat. Yang selanjutnya ada untuk mencari keliling balok, yaitu K 4 kali P tambah L tambah T. Yang selanjutnya ada limas. Limas merupakan suatu bangunan tiga dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Adapun sifat limas tersendiri yaitu yang pertama memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan segi tegak. Yang kedua memiliki 8 buah rusuk. Yang ketiga memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Adapun macam-macam limas seperti pada gambar tersebut ada limas segi 3 beraturan, limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, dan limas segi 6 beraturan. Untuk mencari volume limas segitiga dengan rumus Pi 1/3 kali luas kali tinggi. Untuk mencari luas permukaannya yaitu luas alas tambah luas selubung limas. Yang selanjutnya untuk mencari volume limas
Ada pi sama dengan 1/3 kali P kali L kali T. Untuk mencari luas permukaan limas, ada L sama dengan luas alas ditambah luas selubung limas. Yang selanjutnya ada prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Sifat prisma yaitu yang pertama memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Yang kedua memiliki 5 sisi, yaitu 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah, dan 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga memiliki 9 rusuk, yang keempat memiliki 6 titik sudut. Adapun bagian-bagian prisma yang terdapat pada gambar tersebut ada bidang diagonal, rusuk tegak, bidang atas, dan bidang alas. Rumus menghitung luas. Luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Untuk mencari rumus menghitung keliling, yaitu ada K sama dengan 3S. 3S yaitu S tambah S tambah S. Rumus menghitung volume. Volume prisma sama dengan luas segitiga kali tinggi, atau juga bisa volume prisma sama dengan setengah kali A kali S kali T kali S kali T. Yang selanjutnya ada bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Adapun sifat-sifat bola, yang pertama, bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Dan yang keenam, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Yang ketujuh, jarak dinding ke titik pusat bola tersebut sebagai jari-jari. Yang kedelapan, jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Adapun contoh bola seperti ada pada gambar berikut. Untuk mencari volume bola dengan rumus Pi sama dengan 4/3 kali Pi kali R akar pangkat 3. Luas permukaan bola dengan rumus L sama dengan 4 kali Q kali R kuadrat. Yang selanjutnya ada tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat tabung yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, dan 2 lingkaran. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Yang ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang kedelapan, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Yang kesembilan, jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Adapun contoh tabung yang seperti ada gambar di atas. Yang selanjutnya ada rumus tabung. Rumus tabung untuk menghitung alas yaitu luas lingkaran sama dengan Pi kali R kuadrat. Rumus untuk menghitung volume tabung yaitu Pi kali R kuadrat kali T. Rumus untuk menghitung keliling alas pada tabung yaitu 2 kali Pi kali R. Rumus untuk menghitung luas pada selimut tabung ada 2 kali Pi kali R kali T. Rumus untuk menghitung luas pada permukaan tabung ada 2 kali luas alas, luas selimut tabung. Yang selanjutnya ada rumus kerucut ditambah tabung, ada volume.
Pi R kuadrat dikali T ditambah 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Selanjutnya ada luas sama dengan Pi kali R kuadrat ditambah 2 kali Pi kali R kali T ditambah Pi kali R kali S. Yang selanjutnya ada rumus tabung plus setengah bola. Rumus untuk menghitung volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali T tambah 2/3 kali Pi kali R akar pangkat 3. Rumus untuk menghitung luas yaitu ada Pi kali R kuadrat ditambah 2 Pi kali R kali T tambah setengah kali 4 kali N kali R kuadrat sama dengan 3 kali Pi kali R kuadrat ditambah 2 kali Pi dikali R kali T. Rumus tabung bola, rumus untuk menghitung volume yaitu Pi kali R kuadrat kali T ditambah 4/3 kali Pi kali R akar pangkat 3. Rumus untuk menghitung luas ada 2 kali Pi kali R kuadrat ditambah 4 Pi kali R kuadrat sama dengan Pi kali R kuadrat. Yang selanjutnya ada kerucut, merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Kerucut terdapat seperti pada gambar yang ada di sampingnya. Sifat kerucut tersendiri ada kerucut memiliki 2 sisi, kerucut tidak memiliki rusuk, kerucut memiliki 1 titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal. Yang keenam, tidak memiliki diagonal bidang. Untuk mencari volume kerucut dengan rumus Pi sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Untuk mencari luas permukaan kerucut yaitu L sama dengan Pi kali R kuadrat ditambah Pi kali R kali S. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.